warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya Kurniasari Utami, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Wonosobo, SMP Negeri 1 Wonosobo, akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan. Bersama saya ada Ibu Sri Puji Astuti, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosobo. Monggo Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Sri Puji Astuti, Kepala SMP Negeri 1 Wonosobo. Pada saat ini sedang bersama dengan calon guru penggerak kami, Kurniasari Utami. Terima kasih Ibu atas waktunya. Begini Ibu, bagaimanakah Ibu selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pijakan moral di SMP 1 Wonosobo? Terima kasih. Jadi dalam menangani kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral di SMP 1 itu biasanya kami melihat nilai-nilai apa yang ada di kasus tersebut. Kemudian selain menggali nilai-nilai yang ada di kasus tersebut, saya juga menentukan pihak-pihak siapa saja yang terlibat pada kasus tersebut, sehingga kita tidak salah dalam menangani masalah itu. Setelah itu saya biasanya mengumpulkan fakta di lapangan. Apakah fakta-fakta yang ada itu sesuai dengan kasus yang ada. Fakta itu kami lihat dari, saya biasanya itu wawancara dengan beberapa saksi, kemudian saya mencari informasi dari berbagai pihak termasuk guru mata pelajaran, dari orang tua, dari tetangganya, atau dari masyarakat umum lainnya yang kebetulan tahu terhadap kasus tersebut. Juga saya lanjutkan biasanya sampai ahli juga, misalnya saya mencari ahli sesuai dengan kasus yang ada. Setelah itu kami biasanya menimbang-nimbang nilai, apakah masalah itu ada kebenarannya atau kesalahannya. Benar salahnya kami timbang-timbang sesuai dengan etika atau moral yang ada di masyarakat sekitar atau di sekolah sesuai tata tertib atau tidak. Selanjutnya biasanya kami itu dalam mengambil keputusan itu selalu berpikir dampaknya setelah kasus itu kita tangani atau waktu prosesnya. Jadi sebelum kasus ini ada, setelah terjadi kasus ini, dan dampaknya, jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Nah setelah itu biasanya kami juga mempertimbangkan apakah kami itu mengambil keputusannya itu mau mengambil yang benar ataukah mau mengambil keputusan yang salah, karena itu sebenarnya dilema, karena dua hal yang sebenarnya semuanya benar tapi harus kita ambil salah satu, atau semuanya salah ya harus kita pilih. Jadi itu harus terlaksana salah satu, atau kita juga mengambil alternatif, tidak, keduanya tidak kami ambil, tapi kita mengambil alternatif penyelesaian masalah yang lebih tidak memihak salah satu, tetapi itu merupakan solusi terbaik, dan tentu saja diakhiri dengan pengambilan keputusan dan kontrol terhadap keputusan yang kita ambil. Jadi tadi ada sampai dengan melibatkan, di sini ada kata-kata melibatkan profesional, kemudian melihat jangka panjang jangka pendeknya dari efek dari pengambilan keputusannya, dan masih juga dikontrol hasil dari pengambilan keputusan dari Oke, selanjutnya yaitu bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama besarnya, sama-sama benarnya gitu. Biasanya kami tidak mengambil keputusan itu sendiri. Tentu saja di sekolah itu kan kami punya beberapa pembantu, termasuk wakil kepala sekolah, penanggung jawab standar, kemudian ada komite sekolah, kemudian ada OSIS, ada tata usaha, ada pengawas dan dinas pendidikan. Nah, tergantung masalahnya. Kalau misalnya kami bisa menangani hanya melibatkan wakil, ya hanya wakil saja. Kalau kita semuanya kita libatkan, ya kita libatkan semuanya. Jadi tidak diambil sendiri oleh kepala sekolah. Jadi kesimpulannya adalah memusyawarahkan ya Bu, yang memusyawarahkan tim ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya yang pertama tentu saja biasanya itu masalah itu ada laporan. Jadi laporan itu biasanya berasal dari guru
bisa juga dari peserta didik, bisa juga dari orang tua, dari komite atau dari masyarakat. Biasanya kami mendengarkan laporan, kalau laporannya lisan, kalau tertulis ya biasanya saya baca berulang-ulang. Kalaupun tidak berdasarkan laporan, biasanya dari hasil pengamatan, jadi pengamatan saya sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua, dari laporan itu biasanya kami menjadi pendengar, pengamat begitu. Saya identifikasi apakah masalah ini urgen untuk segera diselesaikan dan dampaknya apa jika masalah ini tidak diselesaikan. Jadi urgensinya, kemudian dampaknya kita lihat. Setelah itu biasanya kita pendalaman masalah ini agar kita tahu. Jadi kita lihat peraturannya bagaimana, kita lihat aturan sosial, etika, peraturan tata tertibnya atau etika di masyarakat seperti apa. Nah, itu kita dalami, baru kita melakukan alternatif pengambilan keputusan. Nah, di situ kita melibatkan banyak pihak tadi, pihak-pihak yang tadi kita libatkan, baru sampai kesimpulan dan keputusannya ini kemudian kita sampaikan, dan setelah itu tentu saja ya kita lihat reaksi dari keputusan kita tersebut. Ya, itu tadi adalah prosedurnya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang paling efektif adalah kesadaran dari yang terlibat dalam kasus tersebut untuk memahami dan menerima hasil keputusan yang disampaikan. Jadi yang menilai, yang mengambil keputusan apakah benar ataukah yang alternatif satu atau alternatif dua, benar atau yang salah, atau yang diambil oleh siswa atau guru yang memiliki dilema itu harus dari yang bersangkutan. Jadi itu yang paling efektif itu. Ya. Berarti paling efektif kalau semuanya saling menyadari. Ya, semuanya saling menyadari kata kuncinya. Ya, saling menyadari. Oke, kalau selama ini tantangannya apa Bu? Selama ini dalam mengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah, tantangannya adalah penilaian negatif dari peserta didik maupun dari guru yang tidak terlibat dalam kasus itu. Karena kan tidak tahu kasusnya, tidak tahu permasalahannya. Dia sebagai orang luar yang mengamati, kadang-kadang memberi penilaian negatif yang sangat mengganggu bagi saya selaku kepala sekolah. Kemudian yang kedua itu kadang-kadang karena dua alternatif itu sebenarnya mirip, sehingga kita sulit untuk membedakan mana itu sebuah kebijaksanaan ataukah mana itu sebuah keadilan atau kesalahan yang dibuat. Jadi kadang-kadang kita juga dilema juga. Ya, itu pasti dilema ini, makanya tadi judulnya adalah pengambilan keputusan ya, saya ambil ketika kita dilema. Nah, ini Bapak Ibu, selanjutnya adalah adakah jadwal Ibu untuk jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu? Tidak ada jadwal tertentu karena dilema etika ini bisa terjadi kapanpun. Jadi bisa terjadi kapanpun, insidental atau secara insidental itu bisa terjadi setiap saat sehingga tidak bisa dijadwalkan. Biasanya kami melihat kalau masalahnya itu kompleks, maka memerlukan waktu yang lebih lama, maka biasanya ya 1 atau 2 hari itu terselesaikan. Sehingga kami kan punya waktu untuk mengumpulkan, untuk sharing, untuk mengamati dan lainnya. Tapi kalau masalahnya simpel dan bisa saya selesaikan sendiri, maka langsung diselesaikan pada saat itu juga. Jadi sangat insidental sesuai dengan kasusnya. Insidental intinya adalah insidentalnya karena apa? Nanti kasus itu bisa kapan saja, melihat juga besarnya kasus, bisa kecilnya, kompleks atau tidaknya kasus. Iya, betul sekali. Kalau berikutnya adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada beberapa orang atau faktor lain di luar saya yang membantu ya. Biasanya itu wakil kepala sekolah, pemangku kepentingannya ada di SMP 1 ini, di sekolah ini yang biasanya membantu saya. Kemudian juga saya mengandalkan faktor internal. Biasanya saya
dalam pengambilan keputusan itu selalu sebelum saya sampaikan, saya ambil itu biasanya selalu saya kembalikan pada diri saya sendiri. Seandainya saya mengalami dilema seperti itu, apa yang saya pilih, sehingga saya komunikasikan pada intuisi diri saya sendiri. Jadi kalau saya berada di posisi itu begitu ya Bu? Iya, seandainya saya di posisi itu tuh saya mengambil keputusan apa ya, sehingga itu mungkin lebih apa ya, keputusannya akan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian untuk pengambilan keputusan ini Ibu, apakah ada hal yang bisa kita ambil pembelajarannya Ibu? Ketika Ibu jadi kepala sekolah, kemudian mengalami dilema-dilema etika sering sekali itu, apakah kemudian ada yang bisa kita ambil Ibu? Hidup itu selalu dihadapkan pada sebuah pilihan. Pilihan yang kita ambil itu selalu kita ukur dari etika di agama kita, agama yang kita anut, kita ukur di etika dalam bermasyarakat, sosial, karena kita sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri, dan bisa kita ukur juga dengan peraturan atau etika berakhlak terhadap negara, dan tentu saja ya harus etikanya kita sebagai seorang pribadi. Jadi jangan sampai keputusannya itu terus malah merugikan kita sendiri gitu, ya harus kita pertimbangkan juga etika kita sendiri. Terima kasih sekali Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi hidup adalah pilihan, ini salah satu kunci juga untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sari Utami, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Hari ini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan bersama salah satu kepala sekolah di Kabupaten Wonosobo. Monggo Bapak memperkenalkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Masyadi, Kepala SMP Alfa Ali Masyur. Bapak, izinkan saya mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan yang telah Bapak laksanakan di SMP ini. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Baik Bu Tami, ketika ada kasus-kasus tertentu, kita harus mengkaji terlebih dahulu dari segi kemanfaatan. Jika kasus tersebut memberikan banyak manfaat, ataupun dua kasus punya manfaat yang baik, maka itu kita akan menganggap sebagai dilema etika. Namun ketika ada kasus-kasus tertentu, salah satunya mengandung unsur kebaikan, namun satunya mengandung unsur kurang baik, maka itu kita katakan sebagai rujukan moral. Ya. Terima kasih Bapak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar, Bapak? Ya. Ketika ada dua hal ataupun kasus yang sama-sama punya nilai baik, maka kita pandang terlebih dahulu mana yang lebih punya kebaikan lebih. Namun kita lebih condong bahwa setiap kasus itu adalah difokuskan, ditujukan pada kepentingan murid atau siswa. Dan satu hal yang penting, ketika kita akan memutuskan suatu kasus, maka kita lihat dari sisi keselamatan anak-anak terlebih dahulu, keselamatan warga sekolah. Setelah itu tercapai, maka kategori yang kedua adalah kita lihat dari unsur kemanfaatan pembelajaran. Seperti itu. Berarti yang utama adalah untuk murid Bu Bapak ya. Kemudian yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan, saya jarang melakukan keputusan secara pribadi. Saya selalu meminta teman ataupun tim saya untuk mencoba memberikan masukan terlebih dahulu itu. Ya. Ketika ada sebuah masalah, kita sodorkan bagaimana menurut si A, bagaimana menurut si B. Nah setelah itu kita timbang-timbang atau saya timbang-timbang. Nah dari itu maka saya bisa menyimpulkan mana yang perlu diputuskan menjadi keputusan terbaik. Nah seperti itu. Terima kasih Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika ada sebuah kasus, kemudian saya putuskan secara pribadi, itu biasanya kurang efektif itu. Karena biasanya ada tantangan-tantangan ataupun banyak pihak yang kurang setuju dengan apa yang saya sampaikan. Namun ketika saya mencoba untuk berbagi dengan tim saya terkait dengan kasus tersebut, maka apa yang saya putuskan biasanya akan berimbas baik. Dan saya pandang bahwa dengan berdiskusi, berkomunikasi dengan tim dalam sekolah saya, maka itu merupakan suatu yang sangat efektif dalam memutuskan suatu kasus. Jadi di sini kesimpulannya komunikasi dengan tim ya Pak. Keren sekali. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ada dua tantangan yang sering saya hadapi. Ya, tantangan yang pertama adalah kepada warga sekolah, khususnya Bapak Ibu guru. Terkadang keputusan yang kita ambil tidak semuanya setuju, dan saya yakin bahwa setiap keputusan mesti ada yang suka, ada yang tidak. Namun dengan Bapak Ibu, saya kira itu tantangan yang kecil. Justru yang menjadi tantangan besar di sekolah kami karena berbasis pesantren adalah dengan pihak yayasan. Ya. Dan kebetulan di yayasan kami itu ada 3 kelompok yang berkepentingan. Sehingga ketika kita memutuskan sesuatu, maka kita harus koordinasi, harus komunikasi dengan ketiga yayasan supaya yayasan menyetujui ataupun mengakui dengan keputusan yang kita ambil. Seperti itu. Ya, jadi tantangannya adalah dari ketiga kepentingan ini ya Pak. Ya, seperti itu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Lalu apakah Bapak juga langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian ini? Baik Utami, di sekolahan kami kita mencoba bahwa setiap minggu itu selalu ada rapat koordinasi antara kepala sekolah kemudian tim pengembang sekolah. Di situ kita membahas berbagai masalah yang ada di sekolah, program yang sudah terlaksana sebagai evaluasi dan juga rencana program ke depan. Nah, ketika ada kasus-kasus yang sifatnya bisa diselesaikan dalam jangka waktu lama, maka di situ kita diskusikan bersama-sama bersama tim. Ya, artinya terjadwal secara mingguan. Namun ketika permasalahan itu ada masalah yang vital, genting dan harus diselesaikan di saat itu, maka terkadang seorang kepala sekolah harus mengambil keputusan secara cepat. Ya. Namun ketika ada kesempatan bisa koordinasi dengan salah satu tim, itu biasanya saya lakukan. Bagaimana pendapat mereka tentang kasus ini. Nah, setelah itu saya mantapkan, baru saya putuskan. Jadi tergantung dari permasalahannya, ya, ya, bisa terjadwal atau bisa juga spontan ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Ya. Seperti ini Bu, ya. Saya mengambil analogi bahwa seorang raja itu ada yang namanya penasihat raja. Presiden juga mungkin sama ya, iya, ada penasihat. Nah, saya sebagai kepala sekolah itu bukan merupakan orang yang menjadi punya otoritas harus mengambil keputusan sendiri. Namun saya memanfaatkan teman-teman dalam tim saya meskipun mereka lebih muda untuk dimintai pendapat. Dan saya sering menemukan ya, mereka itu memberikan pendapat-pendapat yang luar biasa yang dinalar perkiraan saya. Dan pendapat teman-teman maka saya gabungkan dengan harapan saya atau dengan ide saya menjadi sebuah keputusan yang bagus seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Bapak? Ya. Pembelajaran yang bisa diambil bahwa seorang kepala sekolah itu harus mampu mengambil keputusan yang cepat namun tidak tergesa-gesa. Cepat tidak tergesa. Artinya perlu dilihat dulu kasusnya seperti apa, ya. Kemudian jangan gegabah untuk langsung menyimpulkan secara sendiri, namun juga perlu bermusyawarah. Saya kadang-kadang ketika permasalahan itu memang bisa diselesaikan dalam jangka waktu lama, di rumah itu curhat dengan istri. Kadang istri memberi masukan, namun tidak langsung saya laksanakan. Ya, dari istri memberikan masukan, ya, dari teman-teman tim memberikan masukan. Nah, biasanya saya dapat memutuskan yang lebih bijaksana, yang lebih memberikan keuntungan untuk semua baik peserta didik maupun guru, seperti itu. Ya Bapak, terima kasih sekali meluangkan waktu untuk wawancara bersama saya. Jadi apa yang tadi kita
kita diskusikan ini akan menjadi ilmu yang bertambah untuk saya, kemudian pengalaman saya juga kelak ketika saya harus menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Ya, begitu, terima kasih saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu, inilah wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umia Sari Utami, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Wonosobo. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di SMP di Wonosobo terkait dengan cara pengambilan keputusan. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMP Pelita Al-Quran Nurul Hidayatul Afan SPD, dipercaya oleh Yayasan An-Nabawi Asy'ari untuk memimpin SMP Pelita Al-Quran sejak tanggal 13 Januari 2020. Itu Bu. Jadi Bapak sebelumnya mohon maaf Bapak sekali datang ke sini untuk sedikit menimba ilmu dari Bapak terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di Bapak. Langsung saja ya Pak. Apakah selama ini Bapak mengalami atau menemui kasus-kasus yang berupa dilema etika dan rujukan moral, Pak? Ya, sangat mengalami ya. Tentunya setiap satuan pendidikan mesti mengalami adanya permasalahan baik moral ataupun permasalahan fisik dan sebagainya. Itu pasti mengalami, namun permasalahan itu jelas berbeda karena tiap satuan pendidikan punya karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin karena ini sekolah berbasis pondok ya Pak, mungkin masalahnya berbeda dengan beberapa sekolah. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Oke, terima kasih. Jadi kami mengidentifikasi dulu tentang bertentangan masalah-masalah yang bertentangan di anak itu seperti apa. Kemudian kita cari dulu akar permasalahan yang terjadi di anak, kemudian fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti apa, kemudian kita mungkin panggil anak untuk diajak diskusi dan sebagainya, barulah kita mencari kebenaran fakta di lapangan pada saat kejadian itu terjadi, baru kemudian kita cari solusinya, cari solusi yang terbaik bagaimana. Dan apakah fakta-fakta ini benar yang disampaikan oleh anak? Karena ada juga meskipun anak di pondok pesantren tidak luput dari kebohongan kan, masih ada juga karena manusia kan bisa juga berbuat bohong meskipun statusnya santri. Namun kita tetap akan mencari kebenaran dari fakta-fakta yang disampaikan anak, kemudian kita mencari solusi yang terbaik atau solusi cadangan yang opsi trilima opsi trilima itu kita siapkan apabila nanti di lapangan terjadi hal yang tidak sesuai kita rencanakan. Jadi dalam identifikasi itu intinya adalah mencari faktanya dulu, bagaimana fakta di lapangannya gimana. Kemudian bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama apabila ada kasus yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar. Ya, jadi misalkan kalau Bapak ada kasus A ini diambil keputusan A begini benar, seperti ini benar. Misalkan kalau Bapak punya kasus apa yang kalau Bapak melakukan tindakan ini sebenarnya benar, melakukan tindakan ini juga benar. Bagaimana mengambil keputusannya? Ya, tentunya karena ini sebenarnya agak sulit juga untuk mengambil keputusan yang tepat, soalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya, sama-sama kita harus menjaga nama baik semuanya. Ya, kita harus hati-hati dan melibatkan tim. Ya, di sekolah itu ada semacam misalkan pada saat mau skripsi ada tim kurikulum, tim pengembang kurikulum dan sebagainya. Kita nanti seperti ada kesiswaan, kurikulum, kemudian standar proses dan sebagainya.
mereka kita libatkan agar kita tidak salah saat mengambil keputusan, karena bisa jadi keputusan yang saya ambil itu baik menurut saya, belum tentu baik untuk beliau-beliau. Jadi dengan musyawarah nanti harapannya bisa diterima oleh semua pihak. Jadi intinya adalah poinnya adalah di musyawarah bersama timnya Bapak ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Seperti yang tadi Bapak ceritakan, langkah-langkahnya mulai dari mana saja tadi ya Pak? Langkah-langkahnya ya mengenali permasalahan tersebut dengan serius, secara mendalam, secara filosofi. Bagaimana kemudian kita lihat lingkungan sekitar, kira-kira kalau diambil keputusan begini baik apa tidak dan sebagainya. Nah, kembali lagi kita tetap harus bermusyawarah dengan teman-teman guru, bahkan juga tidak menutup kemungkinan kita terima juga masukan atau kritikan dari siswa, karena siswa itu kadang-kadang juga punya ide kreatif yang baik, sehingga sesuai dengan PMM itu kita lebih mengedepankan memaksimalkan siswa dalam belajar agar hasilnya lebih baik, kan begitu ya Bu ya. Jadi kita tetap menerima masukan, kritikan, saran dari beberapa pihak, dari teman-teman guru, kemudian dari mungkin dari santri atau ustadz-ustadz yang ada di sini. Sehingga kenapa kita harus mengadu sama ustadz juga, karena boarding school untuk santri, jadi bisa jadi sekolahan ini sudah bagus sekali pengambil keputusannya, tapi menurut asatid tidak benar. Nah, itu kita harus seperti itu ya. Oh, gitu ya Pak. Ini Bapak sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kita? Musyawarah. Ya, jadi sudah ya Pak, efektif memang musyawarah. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Bapak? Tantangannya barangkali kita mengambil keputusan tidak tepat terus menyakiti anak, bisa nggak mau sekolah. Maka ya kembali lagi ya musyawarah, kemudian kita sharing bersama teman-teman. Kita ada juga kegiatan diskusi dengan anak-anak. Jadi permasalahan apa yang terjadi di anak-anak ketika anak kok kadang malas berangkat sekolah atau malas ngaji dan sebagainya, kita ajak sharing. Saya sering ngobrol sama anak-anak di masjid atau di lingkungan sekolah gitu. Jadi untuk mencari suatu solusi kenapa anak malas berangkat sekolah atau malas berangkat ngaji. Pengambilan keputusannya dan kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema Bapak? Secara konsep kita harus punya program, jadi kita sampaikan ke guru-guru pada saat briefing. Kita apabila terjadi masalah seperti ini, Bapak Ibu harus mengambil langkah secara cepat dan tepat agar kita bisa mengutamakan kepentingan anak. Misalkan anak pelajaran rame hari ini kelas 7B misalkan. Nah, kita datangi kenapa nggak ada gurunya siapa, namanya apa dan sebagainya. Nah, ternyata bisa jadi banyak bocor di jalan. Maka akhirnya siapapun guru ataupun saya sendiri mendapati kelas seperti itu harus segera masuk kelas, kemudian ditanya materinya apa, materinya saat itu sampai di mana, kita coba untuk berikan tugas dulu agar anak tenang, barulah kita memanggil guru piket untuk bisa menyampaikan tugas atau menunggui anak agar pembelajaran di situ bisa kondusif. Jadi kesimpulannya semua itu demi anak ya Pak. Ya. Kemudian kalau tempat ini Bapak, tempat tadi jadwal begitu, artinya kan kalau jadwal itu tidak harus saklek nih Pak ya. Berarti ambil ketika melihat langsung aja begitu ya Pak, pengambilannya cepat dan tepat. Apakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak?
tim itu tadi. Tim Ya, ada tim. Jadi sekolah itu pasti dimanapun sekolah pasti ada timnya. Ya, tim paling dekat ya utama itu ya kesiswaan sama kurikulum itu, kemudian satgas. Nah, itu paling sering di lapangan terjadi karena misalkan anak tidak tiba-tiba dipresentasi kok dipresentasi tidak hadir lah, dicari oh ternyata dia ngumpet di WC nah ini hal seperti ini misalkan sering terjadi ya kita panggil kesiswaan baiknya bagaimana dan sebagainya sehingga biar tidak terjadi lagi kita menempatkan tim gitu. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman atau dalam pengambilan keputusan ini? Jadi ini saya merasakan betul karena sekolah berbasis pondok pesantren. Jadi kita mengadakan pengambilan keputusan itu tidak bisa secara serta-merta. Spontanitas nggak bisa, tapi kita perlu melihat sisi lain adanya asatid untuk kita ajak musyawarah guru pengembang pendidikan, ada kurikulum, kesiswaan, satgas, bendera dan sebagainya kita ajak komunikasi, sharing agar pengambilan keputusan ini tidak salah karena ketika pengambilan keputusan itu salah jelas anak pasti bisa dirugikan. Sementara tugas dan tanggung jawab kita semuanya Bapak Ibu guru itu kan melindungi anak, ngayomi anak, mendidik anak. Makanya kita kalau bisa menjadi suri teladan, kalau istilah kodenya ya uswah, menjadi contoh gitu. Jadi Bapak harus nanti akan menjadi contoh buat seluruh. Ya, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Terima kasih teman-teman dan institut dan fasilitator. Tadi itu adalah sedikit wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Pelita Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum.